Rotan ya, saya pernah ngajar ke kalian tentang material-material apa aja yang bisa diolah di desain furniture, salah satunya rotan ya. Nah, rotan itu adalah pohon palem. Nah, dia itu strukturnya punya pori-pori yang besar banget. Rotan ini sangat ringan dibanding bambu, lebih ringan rotan. Nah, ketika dia dipanaskan, rotan ini akan jadi elastis dan gampang dibending atau ditekuk. Kita mau 80 derajat, 90 derajat, 35, 45, itu kita bisa olah. Itu dengan baik. Nah, seperti ini contohnya. Ini Hubble armchair ya, desainnya by Guillaume Delphic. Ini dia terinspirasi oleh struktur yang dia menemukan secara apa pembelajaran desain. Jadi proses desain dia menemukan struktur-struktur rotan itu, oh ternyata di bending itu bisa saling ketemu ya, saling mengikat ya. Nah, dia coba olah itu, hasilnya seperti ini. Ini dibuat di Indonesia, di Cirebon. Walaupun desainernya orang luar negeri, tapi ini dibuat di Indonesia, di Cirebon. Jangan salah ya, di Cirebon itu banyak sekali industri rotan yang sudah mendunia. Bahkan dia PT-PT besar sekali. Ya, ada Vivere, ada Yamakawa, ada macam-macam lah, banyak banget di Cirebon. Paling besar di Indonesia. Pengolahan rotan ada di sana. Kalau tumbuhannya itu ada di Kalimantan dan Sumatera. Nah, ini karya coffee table masih sama Guillermo Delphic-nya. Nah, ini meja coffee table dengan tinggi 55 cm. Ini untuk sofa bed. Biasanya biasanya di pinggir sofa, di sampingnya, atau bisa jadi di sebagai meja yang ditaruh di kamar tidur. Kalian tahu apa namanya? Tahu nggak? Si Sheila, coba. Apa? Meja apa yang ada di kamar tidur? Apa? Sheila, coba. Yang ada di kamar tidur. Apa? Biasanya meja kecil gitu di kamar tidur itu apa? Oke, ya, betul. Oke. Nah, kemudian desain lain lagi dan yang ini juga masih sama dikerjakannya di Indonesia. Ini karya Jean Michel Policar. Ini sebuah lampu ya, yang berukuran lebar bawahnya itu agak gede, tapi dia panjang ke atas. Ini juga fokusnya ke struktur. Dia berbentuk mirip tongkat gitu. Terus inspirasinya great boat ya. Nah, ini bisa untuk penyimpanan buku atau penyimpanan seperti lilin pengharum ruangan. Apa namanya? Yang biasanya ada pengharum ruangan yang sekarang ini namanya apa? Ya, itulah yang biasanya keluar asap itu. Nah, itu ya, itu bisa dipakai di bagian bawahnya. Terus kemudian masih sama bila modelnya, ini inspirasinya adalah taman zen dengan bentuk curve atau alur yang didesain secara alami. Jadi dia ngedesain itu secara alami, jadi konsepnya alam, terus dia fokusnya pada taman-taman zen. Bisa jadi di zen yang ada di Jepang. Nah, kemudian ini sofa. Nah, sofa rotan ini dirancang oleh Maxence. Ini rotan ini didesain dengan kekuatan struktur yang berdiameter besar ya. Untuk batang-batangnya diameternya besar, sekitar 3 cm, dan kontur ini terinspirasi oleh raket untuk kasur, untuk apa,
nepuk kasur ya, itu inspirasinya. Jadi semacam nyebutnya itu apa ya, yang untuk nepuk kasur itu yang bentuknya bulat-bulat itu. Nah itulah untuk membersihkan debu-debu yang dari kasur, sabut ya atau apa ya. Nah itu inspirasinya itu. Jadi kalian boleh melihat inspirasi-inspirasi yang ada di sekitar kalian. Nah ini satu setnya, set-setnya ini adalah karya set dari si kelompok desainer ini. Ini semuanya dibuat di Indonesia. Nah kemudian selanjutnya ada meja karya Jean Michel Policar. Ini bentuk lingkarannya, ini menggabungkan bentuk spiral ya yang fleksibel. Jadi konsepnya itu dia fleksibilitas. Kemudian kenapa bentuknya bulat-bulat itu untuk menaruh jalur kabel. Jadi kalau misalkan pakai laptop gitu ya, jalur kabelnya masuk ke situ dulu. Ini karya Abi Abdillah, ini karya desainer dari Indonesia ya. Dia sekarang ini berfokus pada desain rotan. Gitu. Abi Abdillah ini sering memenangkan lomba-lomba yang ada di Indonesia maupun di internasional. Kemudian Abi ini mendesain dengan teknik-teknik yang ada di Indonesia atau lokalitas yang ada di kita. Nah, teknik-teknik itu yang dipakai oleh desainer-desainer orang luar gitu. Jadi orang-orang luar itu banyak belajar di Indonesia untuk memahami kelenturan rotan. Nah, ini karya Abi Chair, karya Abi Abdillah yaitu lukis Ancer. Kalian tahu nggak lukis itu apa? Itu bulu tangkis maksudnya. Jadi ini inspirasinya adalah raket bulu tangkis. Ini menang lomba waktu itu dia pameran di Milan. Ada Milan Design Week sama satunya apa? Satunya Milan Design Week yang ada di Paris. Lupa saya. Ya itu dia memenangkan 2 lomba gitu, 2 kompetisi, terus dia pameran di Milan sama di Paris. Saya lupa namanya satunya di Paris itu. Itu yang support di HDI juga. Nah, ini yang menarik di mananya? Di konsepnya. Karena konsepnya itu uh, adalah bulu tangkis. Jadi dia mengenalkan bulu tangkis di Indonesia itu sangat terkenal di kancah internasional. Akhirnya diolah. Apa sih yang bisa dilihat dari Indonesia ya? Salah satunya ya bulu tangkis. Nah itu dia mengenalkan ke Indonesiaan lewat lewat metafora, ya, lewat bahasa konsep, yaitu konsep bulu tangkis tadi diterapkan di kursi ini. Kemudian ini beda lagi, ini bench atau bench stool ya. Nah, dia punya 2 model, yaitu bench yang panjang sama stool, ada versi kecilnya. Ini konsepnya juga menarik ya. Jadi dia spiral terus continue gitu. Jadi kuat banget ini. Dan jangan salah, ini tetap ringan loh. Diangkat itu tetap ringan. Karena kerokan memang terkenal ringan. Nah ini Daung karya Anastasia Sulemantoro. Ini orang Indonesia juga. Yang menarik di sini adalah sambungannya. Ternyata si rotan itu bisa dibelah dan kemudian dijadikan satu untuk jadi satu kesatuan konstruksi yang kuat. Kalau kita ngomongin ini bagus. Tapi kalau untuk pasar, nah ini yang kurang. Banyak orang yang nggak suka dengan desain-desain yang seperti ini. Jadi ini bakal menang nih di kompetisi-kompetisi desain, bakal masuk di preview-preview desain seperti Desain Boom, Pinterest, terus kemudian uh, 99 Design dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penjualan ini orang akan cenderung biasa gitu, malas karena fungsinya kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau sisi konsep ini sangat bagus. Nah, terserah kalian mau milih yang mana nanti fokusannya. Karena kita harus bisa mengolah itu antara sisi ideal dan sisi realistisnya. Nah ini rotan-rotan yang dibuat di Indonesia ini ada kuda-kudaan yang sering kalian lihat zaman dulu di
Ketika kalian kecil mungkin ada mainan gitu ya dari kayu, ini dari rotan, ini karya Alvinti. Kemudian ini ada karya Vivere, kemudian ini karya Vivere juga. Oke. Nah, ini saya pesan ke kalian, ini lagi-lagi ya, saya sering sering bilang bahwa konsep itu kekuatan sebuah desain. Jadi kalau saya belajar belajar desain itu, saya membaca 10 prinsip ini. Saya menguatkan 10 prinsip ini. Nah, jadi sisinya itu kalian harus peka dengan keinovatifan. Jadi kalian harus mikirkan sisi inovasi, ya. Ini yang di desain furniture rotan kita harus terapkan. Jadi beda dari sebelumnya, kita harus terapkan sisi ini. Jadi good design is inovatif. Ini prinsip yang diambil dari seseorang atau pemilik atau dia desainer dari Brown Studio. Ini yang pertama, yang paling dia fokusin adalah inovatif. Kedua, useful. Jadi kalian ketika mendesain nanti, itu kalian harus mikirin fungsinya. Jadi jangan seolah-olah kalian, oh ini aku bikin sakarepku dewe atau semau gue. Itu kalian harus mikirkan desain ini juga bisa berfungsi karena kita desain bukan seni. Nah, kemudian jangan lupa juga tentang estetikanya. Karena ketika kita mendesain, kita harus memiliki unsur keindahan pasti itu. Gitu. Keindahan secara bentuk, secara nilai ergonomi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nggak cukup indah aja atau nggak cukup estetika aja. Nah, kalian mendesain juga harus mudah dimengerti sama orang lain. Jadi membuat sebuah produk itu bisa menjelaskan tentang sebuah strukturnya, bisa menjelaskan tentang fungsinya, tanpa kita apa ya, kita menceritakan panjang lebar. Gitu. Jadi desain ini udah secara nggak langsung, wah ini konsepnya ini loh, oh langsung kena gitu, langsung dapat makna. Nah, good design is unobtrusive. Desain yang baik itu harus rendah hati, gitu. Jadi nggak boleh misalkan tiba-tiba wah kita ngawur gitu, pilok-pilok semuanya ngawur gitu, yang benar-benar bebas gitu. Nah itu masuknya karya seni. Gitu. Kalau kalian jalannya ke arah jadi seniman atau kalian membuat sebuah karya seni, ya itu bebas. Tapi kalau di desain kalian harus berpikir, ini aku harus stop nih di sini. Kayaknya ini terlalu ego, ini terlalu tinggi dan lain sebagainya. Kemudian desain yang baik harus jujur. Nah ini yang harus diperhatikan karena beberapa ada temuan dari desain-desain yang anak-anak bikin, ada beberapa, nggak semua ya, satu dua itu ada yang meniru, ada yang dapat dari desain 3D modeling atau diambil 3D modeling, dia download terus diambil terus tahu-tahu ya udah hanya diolah dikit aja. Nah itu berarti peniru, padahal nanti kalau kalian masuk di hak cipta nanti kekuatannya ada di situ gitu. Jadi kita harus jujur, mendingan bikin aja jelek nggak apa-apa, tapi itu bagian dari proses kita. Jadi daripada kalian tahu-tahu bikin bagus tapi nyatanya dosennya ketahuan, wah ini jiplak. Gitu yang kurang jujur. Kemudian desain yang baik itu harus memiliki nilai jangka panjang. Nah ketika kalian mendesain rotan nanti, kalian harus mikirin ini harus ada packagingnya, harus disimpan dengan baik gitu. Ini bisa jadi cerita, jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian pernah mendesain kursi ini gitu. Oh yang ngajar siapa? Buris sama Pak Rio. Oh oke. Jadi ini kursi harus diamanin gitu, kenang-kenangan. Oke. Kemudian drop down to the last detail. Desain yang baik harus memperhatikan hingga detail terakhir. Oh pak, kanan sama kirinya, atas sama bawahnya, terus kemudian sisi rata kanan kirinya, kemudian bagaimana ini tepat di tengah atau asnya dan lain sebagainya, warnanya gitu. Kemudian good design is environmentally friendly. Jadi desain yang baik itu kalian harus memikirkan ramah lingkungan gitu. Ini penting sekali apalagi di era sekarang ada good design Indonesia,
ada Casa Design Challenge, ada International Furniture Expo Effects, ada IFDC, ada IFDA, banyak sekali yang kalian bisa ikuti. Nah, ini salah satunya. Desain yang baik dibuat seminimal mungkin. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu bahasanya gini, kita nggak tahu arah kita akan berhenti di mana. Jadi kita pengennya nambahin terus. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Padahal kalau kita ngedesain tuh harus kita stop. Less but better. Jadi kita tahu ukurannya. Oh ini cukup. Gitu. Ini nggak usah ditambahin. Karena itu akan jadi sisi originalitasnya. Walaupun semuanya nggak ada original ya, tetap ada inspirasi, itu pasti ada gitu. Tapi paling nggak kita berusaha untuk aku mau jujur, aku mau udah ini cukup, ini kayaknya kalau aku tambah-tambahin kayaknya aku malah kedistrak sama orang banyak. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi balik lagi ke desain-desain yang lebih simpel atau sederhana. Oke, seperti itu Buris dari saya, mungkin saya rasa cukup ya. Buris mau menambahkan? Ya, tentunya dalam desain furniture ini baru kali ini saya bergabung ya. Nah, dari uraian Pak Rio tadi saya mencoba menyimpulkan juga bahwa kita itu wajib inovatif ya, inovatif. Selain kreatif kita harus inovatif. Anda kemarin ketemu dengan saya bicara tentang estetika ya, estetika. Nah, dalam estetika itu membahas tentang bagaimana kita harus menjadi produsen ya, jadi jangan jadi konsumen. Nah, produsen yang seperti apa? Produsen yang peka terhadap potensi material yang ada di sekitar kita, tidak mencari-cari ya. Dan tentunya sesuai dengan prinsip kita melestarikan lingkungan ya. Jadi produksi dan konsumsi itu harus seimbang ya. Jadi desainer tadi memikul tanggung jawab yang sesuai dengan visi misi prodi ya, diantaranya menjaga tata lingkungan kita melalui desain-desain kita. Jadi tadi Pak Rio bilang harus ramah terhadap lingkungan. Nah itu udah termasuk visi dari prodi kita ya. Nah tentunya mungkin kita apakah ada waktu Pak Rio untuk suatu hari nanti kapan kita ke Cirebon gitu loh, karena melihat adalah merasakan itu tadi perlu kita anggarkan waktu agar kalau itu bisa terjadi Bu, kita bisa ke Cirebon Bu, saya sangat senang sekali Bu. Ya, nanti kita coba pilah-pilah waktu, karena di sini ada 2 mata kuliah yang kebetulan saya Pak Rio, saya ngajar estetika, kita juga akan membuat tulisan juga tentang perjalanan kita mencari figur apa yang akan menjadi sumbangan buat konsep. Tadi Pak Rio bilang desain itu dinilai dari konsepnya, ya, dari konsepnya bagaimana dia memperhatikan segala sesuatunya lewat kebutuhan konsumen ya. Ya, jadi nanti kita mungkin anggarkan waktu ataukah sebelum ini aja Pak, sebelum UTS kali ya Pak ya. Iya betul. Setelah Lebaran lah Bu harus. Iya, kita ke sana nggak usah nginep. Kita berangkat pagi pulang sore aja, kan Cirebon deket. Di sini ada Tamim ya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Ini angkatannya Sabela Bu, adik kelasnya. Oh iya, yang dari Cirebon ada nggak ini? Dari Cirebon, apakah ada? Tetangganya Bu, ini ada Bu, Aditya Bu. Aditya. Nah, Aditya dari Indramayu Bu. Indramayu ya. Nanti bisa info-info ini, nanti tugas kita nanti juga cari info di mana ada PT yang bisa menerima kita datang ke sana, sehingga kita bisa lihat sendiri. Menarik sekali ya. Dulu saya yang
nggak paham tentang rotan di situ benar-benar ternyata rotan itu tidak kayak gitu aja gitu. Ternyata banyak sekali yang desain yang bisa dihasilkan oleh rotan itu, dan tentunya Anda kan tidak menjiplak, cari lagi inovasi baru ya dari desain yang sudah ada. Yang penting Anda mengenal materinya, mengenal cara mengolahnya, mengenal cara memfinishingnya, dan tahu ilmu ergonomi dan estetika. Nah itu, jadi banyak hal yang perlu Anda lihat langsung, melihat itu merasakan. Gitu aja Pak Rio, rencananya kita akan main ke Cirebon nanti ya. Jadi tentunya ini tentunya mereka harus komitmen dari sekarang mulai nyisihin uang jajan deh sedikit-sedikit ya. Nyisihin uang jajan supaya kita bisa naik kereta yang murah-murah aja gitu. Naik kereta yang murah, kemudian pulang pergi nggak usah nginap, yang penting makan siang gitu ya, ala-ala mahasiswa gitu. Iya Pak Rio gitu. Oke, siap Bu. Oke, mungkin ini ada salah satu contoh ya karya terbaik ya, ada dua ya, punyanya Hanifah sama si siapa namanya, si Sahrul ya kemarin. Ini ada profil desainer, ada literatur dan ide solusi, kemudian ada ekonominya, kemudian ada buku, ada konsepnya, kemudian ada konsep sketsa. Ini juga fokus di apa namanya, mock-up-nya, gambar kerja. Kemudian ini ada exploded view, manual drawing, ini ada mock-up-nya juga rapi, bagus, ya clean gitu. Oh ini ada RAP-nya, thank you. Oke, ya ini nanti saya kirim ke kalian juga sama materi tadi, sambil saya buatkan urutannya karena apa namanya tadi ada split ya antara tugas tuping sama ada yang dibebasin, nanti kalian buat mock-up-nya. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Silakan mahasiswa bertanya. Teman-teman. Kalau nggak ada,